Silakan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hadirin hadirat ikhwatal iman rahimakumullah. Puji dan syukur tentunya milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Dalam satu hari kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan hamdalah sampai 17 kali bahkan lebih. Para ulama mengatakan bahwa ada perbedaan yang sangat kentara antara lafaz alhamdu dengan lafaz pujian yang lain. Dalam bahasa Arab, memuji itu bisa ada 3 kata. Hamida yahmadu atau alhamdu. Yang kedua sana yuthni. Yang ketiga adalah madaha yamdahu madhan. Para ulama mengatakan bahwa untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan di dalam surat Al-Fatihah dengan alhamdu. Karena alhamdu adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang Allah berikan kepada kita. Baik pemberian itu material, sesuatu yang kasat mata, maupun pemberian yang kita tidak bisa melihatnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Allah kasih kesehatan kepada kita, Allah limpahkan rejeki kepada kita. Bahkan termasuk pemberian Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang tidak bisa kita indra. Iman dan Islam, bimbingan menuju kepada Allah, bagaimana kita merasa rindu untuk berada dalam agama Allah, bagaimana kita merasa senang bisa dalam majelis-majelis Allah. Sekali lagi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama mengatakan syukur itu sendiri merupakan pemberian dari Allah. Yang belum tentu orang lain itu bisa bersyukur. Makanya kata beliau, ketika seseorang itu bersyukur, mestinya disusul dengan kesyukuran berikutnya. Itulah alhamdu, yang artinya adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmat yang Allah beri kepada kita, baik materi maupun non materi. Dalam bahasa Arab memuji yang kedua namanya adalah as-sana. Kalau as-sana lebih kepada kalau orang dapat materi, kalau orang menerima sebuah materi, maka dia kemudian akan memuji dan berterima kasih kepada orang itu. Kita mendapatkan kebaikan dari orang, kita disuguhkan makanan oleh orang, kita berterima kasih. Itu namanya sanaituhu. Aku berterima kasih kepadanya. Memuji bahasa yang ketiga dalam bahasa Arab adalah madaha yamdahu. Kalau madaha ini konotasinya jelek. Biasanya memuji dengan maksud-maksud tertentu. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, makanya dari semalam saya berbicara ketika masih berada di pengajian yang di sana, agar pada saat kita membaca terjemah baik Al-Quran maupun hadis, kalau ada yang kita agak kurang paham, tanya sama Ustadz. Biar jangan sampai keliru pemahaman kita. Karena Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati,
Kalau kita baca terjemahan hadis, kita akan dapatkan bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, lemparkan pasir, lemparkan tanah ke wajah orang yang suka memuji. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ternyata di hadis itu Nabi SAW menggunakan kata-kata madaha. Jadi uhthut turab ala wajhil maddahin. Lemparkan tanah ke wajah orang yang suka memuji, tapi mujinya itu ada maksud tertentu. Bisa dipahami ya? Jadi kalau orang mujinya itu tulus, nggak jadi masalah. Kita misalkan kagum dengan seseorang, terima kasih Pak yang sudah menasihati saya. Tulus, nggak masalah. Jangan sampai kemudian ketika ada orang yang muji gitu ya, atau seorang suami memuji istrinya dengan tulus, ya ayah terlemparin pasir nih mukanya gitu ya. Bukan begitu. Jadi kembali bahwa Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillah, yang artinya adalah bahwa baik kita merasakan nikmat itu secara fisik, rezeki, kesehatan, maupun hal-hal yang bukan fisik seperti bimbingan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita ada kesenangan untuk berkumpul dalam majelis seperti ini, itu merupakan kenikmatan, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau mengajarkan tradisi seperti ini. Para sahabat itu memiliki sebuah tradisi untuk duduk-duduk nasihat menasehati. Sahabat Mu'adz bin Jabal itu beliau selalu mengajak kepada para sahabat yang lainnya dengan ucapan haya ijlis bina nu'min sa'ah. Ayo kita duduk sejenak untuk menambah keimanan kita. Jadi tradisi duduk seperti ini untuk mengingatkan satu dengan yang lainnya, ini merupakan tradisi para sahabat. Bahkan bukan saja Mu'adz bin Jabal, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, sahabat yang lainnya juga demikian. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas sampai menarik tangan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, beliau mengatakan ijlis bina nu'min sa'ah, innal qalba asyaddu taqalluban minal qidri fi ghilyanihi. Ayo kita duduk sejenak, nambah keimanan kita. Soalnya hati ini mudah banget berbaliknya seperti terbaliknya bejana diisi oleh air yang mendidih. Ya. Ketel, bejana yang diisi oleh air yang mendidih, kalau nggak cepat kita matiin menggolak dan tumpah. Hati itu lebih cepat bolak-baliknya ketimbang itu. Makanya kita perlu saring menasehati. Kalau kita nggak pernah dalam sebuah tempat untuk nasihat menasehati, kita yang sudah baik ngerasanya paling baik. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Talbis Iblis, bagaimana jebakan iblis? Jebakan iblis itu dua. Orang yang semangat ibadah sama orang yang malas beribadah. Kalau orang yang memang dasarnya malas beribadah, maka akan diuji dengan kemalasan-kemalasan. Tapi kalau orang yang rajin beribadah, maka akan diuji dengan tipu daya. Ngerasanya paling baik, ngerasanya paling soleh. Makanya seorang ulama mengatakan maksiatun awrasat dhullan wahtiqaran khairun min ta'atin awrasat kibran wastikbaran. Kemaksiatan yang menjadikan pelakunya itu nyesel dan merubah diri terkadang lebih baik daripada ketaatan yang menjadikan pelakunya itu sombong dan pongah. Jadi terkadang Allah menjadikan seorang hamba itu melakukan kesalahan, tapi setelah itu dia nyesel luar biasa dan merubah diri. Terkadang lebih baik daripada orang melakukan ketaatan tapi kemudian menepuk dadanya, merasa dirinya yang paling soleh, merasa dirinya yang kemudian paling benar. Dalam Al-Quran Allah tidak memuji kepada orang yang suci, tidak. Yang Allah puji dalam Al-Quran adalah orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Karena hari ini dia suci, besok mungkin digoda oleh syaitan. Besok dia ngikutin hawa nafsunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung mereka yang senantiasa mensucikan jiwanya. Makanya duduk-duduk seperti ini
berada dalam taman surga seperti ini, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, untuk kemudian menjaga keimanan kita. Ya. Mengapa saya katakan sebagai taman surga halaqah-halaqah seperti ini? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Kalau kalian lewat di taman surga Allah Subhanahu wa taala di dunia, ikut masuk. Para sahabat sampai bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang kau maksudkan dengan taman surga Allah di dunia itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah hilaquz dzikri. Hilaq bentuk jamak, bentuk plural daripada halaqah. Halaqah-halaqah yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala di dunia. Mudah-mudahan majelis kita ini adalah bagaikan taman surga Allah Subhanahu wa taala di dunia. Cirinya kalau yang namanya taman mendatangkan kesegaran bagi orang yang ada di dalamnya. Dan juga akan memberikan efek kesegaran bagi orang yang berada di sekitarnya. Mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan jiwa kita ini lebih tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita rasakan ataukah tidak waktu begitu cepat berlalu? Kita sudah memasuki dan sudah meninggalkan minggu pertama dari bulan Sya'ban. Ya. Kalau seperti yang disampaikan oleh Bapak Farhat bahwa insya Allah tanggal 27 malamnya kita akan sudah memulai untuk sholat tarawih. Berarti Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, hanya kurang lebih 3 minggu lagi kita menuju ke bulan Ramadan. Saya tidak pernah bosan, saya tidak pernah jemu untuk mengingatkan, mari kita persiapkan diri kita sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Nabi SAW sempat terdengar mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Dan ketika ditanya oleh para sahabat, mengapa engkau mengucapkan amin ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, baru saja Jibril membisikkan kepadaku, khaba wa khasir man adroka abawaihi au ihdahuma falam yudkhilahul jannah. Sungguh rugi dan celaka orang yang masih hidup kedua orang tuanya atau salah satu darinya, tapi tidak menjadikannya sebab untuk masuk ke dalam surga. Artinya orang tuanya masih hidup, sebenarnya kesempatan buat berbakti. Kalau sudah meninggal, gimana bisa kita berbakti? Gimana bisa kita nyenengin orang tua kalau sudah meninggal? Kata Nabi SAW, aku membenarkan ucapan Jibril, amin, betul. Yang kedua, Jibril membisikkan kepadaku, khaba wa khasir, man adroka Ramadan falam yughfarlah. Sungguh rugi dan celaka orang yang ketemu dengan bulan Ramadan, tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaikan pepatah dalam bahasa kita, jangan seperti anak ayam mati kelaparan di tengah lumbung padi. Ironis, ada anak ayam mati kelaparan padahal di tempat makanan. Ada orang gak mendapatkan ampunan, waliyadzubillah, padahal dia berada di bulan yang Allah siapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali saya mengajak kepada diri saya dan juga kepada hadirin ataupun yang mendengarkan, mari kita siapkan diri kita. Mumpung masih 20 hari atau 21 hari lagi, kita siapkan. Hari kedua saya menyampaikan di sini persiapan istighfar, tobat, ya. Persiapan uang buat kita sedekahkan, buat memberi makan pada orang yang puasa, uang untuk kita bayarkan zakat kita. Persiapan program-program apa yang akan kita lakukan bersama keluarga, bersama anak-anak. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang keempat kalau masih ingat adalah persiapan ilmu. Jadi kita masuk ke dalam bulan Ramadan itu sudah dengan ilmu. Baik, hadirin khotal iman rahimakumullah, kita lanjutkan kajian fikih keluarga. Pada serial yang pertama kita sudah membahas beberapa hal. Poin yang pertama pada seri yang pertama, ya, kita membahas tentang fungsi rumah dalam Al-Quran. Masih ingat atau masih lupa? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, dalam Al-Quran rumah disebutkan dengan 2 kata. Masih ingat? Baitun dan maskanun. Kalau baitun Allah sebutkan untuk rumah laba-laba. Itu sarang laba-laba
Kokoh tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan rapuh karena ternyata tidak harmonis. Jadi Allah ingin mengatakan rumah itu bukan cuma sekedar besar, bukan cuma sekedar mewah, tapi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang terpenting adalah bagaimana keharmonisan. Yang kedua maskanun, ya, yaitu tentang rumah semut. Ya. Allah sebutkan dalam surat An-Naml. Poin yang kedua tentang kewajiban bersama antara suami istri, hak bersama suami istri. Soalnya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang seringnya yang suami itu ketika baca ayat dan hadis yang berkaitan tentang hak laki-laki saja. Yang dia baca hadis tentang lau kuntu amiran an ya'buda ahadan li ahadin la amartun mar'ata an tasjuda li zaujiha au kama qala. Yang laki bacanya hadis-hadis yang sebegitu. Kalaulah aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan memerintahkan wanita untuk sujud kepada laki-laki. Nah itu yang dibaca, laki-laki bacanya begitu aja hadisnya. Ya. Atau hadis misalnya, idza da'ar rajulu imra'atahu, kalau seorang laki-laki ngajakin istrinya, ngajakin tentunya bukan ngajakin ngaji, ya, ngajakin ini, fa'in abad, kalau sampai sang istri itu enggan, la'anat hal malaika hatta tusbih. Malaikat akan melaknatinya sampai pagi hari. Jadi yang laki-laki bacanya yang begitu malu. Yang perempuan bacanya ayat dan hadis yang berkaitan dengan begitu melulu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf tobe. Pergauli perempuan dengan baik. Wah, ya. Hadis yang lain lagi, istausu bin nisa'i khairan. Perlakukan wanita itu dengan baik. Fa innahunna khuliqna min dila'. Soalnya perempuan itu kan dibikinnya dari tulang rusuk. Fa in taraktaha, kalau dibiarin maka dia akan tetap bengkok. Tapi kalau terlalu kenceng maka akan patah. Jadi yang perempuan bacanya ayat dan hadis yang begituan. Makanya kemarin saya nggak bahas tuh kewajiban laki-laki apa, kewajiban perempuan apa, tapi kewajiban bersama. Biar rumah tangga nggak kayak rumah tangga pasar. Kalau rumah tangga pasar masih ingat saling tawar menawar. Ya kan mas begitu, ya udah saya juga begini. Ya udah kalau adek begitu, abang juga begini. Nah itu rumah tangga pasar, nggak mau kalah begitu, nggak baik. Yang bagus adalah rumah tangga masjid, fastabiqul khairat. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, maka pada pertemuan sekarang kita akan membahas ya, beberapa hal terkait dengan. Adapun menu kita pada hari ini yang pertama adalah tentang bagaimanakah pentingnya menjaga penampilan. Yang kedua, menghindari kebosanan dalam rumah tangga. Yang ketiga, mengambil hati mertua. Yang keempat, motivasi mendidik anak. Yang kelima, tentunya rambu-rambu dalam mendidik anak. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat An-Nisa bahwa masing-masing laki-laki dengan perempuan hendaklah memperlakukan pasangannya dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ayat ini dicantumkan di buku nikah. Kalau kita dapat buku nikahnya dari Indonesia itu dicantumkan. Karena ayat ini sangat dahsyat sekali, sangat luas sekali ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kedua pasangan untuk kemudian memperlakukan pasangannya dengan baik. Termasuk di antara memperlakukan pasangan dengan baik adalah bagaimana menjaga penampilan. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, penampilan itu bagaikan kail. Tapi tentunya untuk memancing perasaan pasangan, bukan orang lain. Makanya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang sunnah itu justru bersolek untuk pasangan. Bukan kemudian bersolek untuk orang lain. Jangan sampai ngaji cakep, wangi, di rumah pakai daster butut. Yang dilihat lebih sering di rumah oleh suami. Rapi, cakep, kalau kerja di rumah seadanya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, jadi yang pertama adalah bagaimana menjaga penampilan. Dan tadi saya mengatakan bahwa dia dapat bernilai ibadah ketika berniat untuk kemudian membahagiakan pasangannya. Karena itu saya mengatakan Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, sering, mohon maaf,
terjadinya hal yang tidak diinginkan itu bagi pasangan yang kedua-duanya itu bekerja. Di mana yang sering terjadi adalah kondisi segar dari pasangan, kondisi fresh dari pasangan itu lebih banyak dinikmati oleh rekan kerjanya ketimbang oleh suaminya atau pasangannya. Ini bahaya kalau pakai gini. Dan kalau sudah demikian maka sering yang terjadi itu adalah, Ustadz, kok kayaknya kalau ngobrol sama teman kantor lebih nyambung daripada ngobrol sama suami. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, jadi dengan demikian, poin pertama yang kita bahas pada kesempatan hari ini adalah bagaimana kita menjaga penampilan. Yang pertama itu perhatikan pakaian kita. Memang di sini ada musim panasnya, tapi kalau dasternya udah kayak begitu ya ganti lah. Tapi enak nih ada seliwir-seliwirnya, gitu. Anginnya berhembus. Coba suami pulang kerja capek, pas dia ngucapin salam, apalagi misalkan di sini kan mau ngelihat kanan kiri bukan halal, berharap di rumah dapat pemandangan yang lebih baik. Mengucapkan salam pas dibuka, waduh kaget bener, istrinya mukanya pakai masker, dasternya banyak bolongnya, apalagi pas berbalik koyok muluan belakang, ya Allah. Kalau kata orang Jakarta kagak ada kemolesan yang kayak begini. Astagfirullahaladzim. Udah gitu bukan cuma masker, ada kayak bengkoangnya ketimun, udah kayak acar gitu ya. Astagfirullahaladzim. Belakangnya koyok gitu lagi, emang lagi agak masuk angin. Ya Allah. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, perhatikan pakaian. Tidak mesti mahal. Tapi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang penting adalah bersih dan cocok. Bersih dan cocok. Kadang mahal nggak cocok sama mukanya. Kita lihat hijabers yang pakai kembang begini, pas dipakai sama kita, ya Allah. Saya kemarin lagi kawinannya Meida, diundang khusus. Jadi di VIP. Karena Meida yang memperkenalkan dengan suaminya itu saya. Jadi yang ta'arufin saya. Di VIP itu malah jadi makin keder, karena ada Neno Warisman dan lain-lain artis-artis yang kelompok hijabers lah. Jadi makin keder, yang kembangnya gede, yang udah kerudung pakai ditumpuk lagi begitu kan. Saya bilang ya Allah. Itu mahal, bagus, tapi kadang kalau dipakai di istri kita kagak cocok. Kagak cocok gitu ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, perhatikan pakaian dalam artian adalah bersih dan cocok. Yang kedua Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, perlihatkan raut wajah yang berseri. Senyum itu jendelanya hati, sehingga kemudian bisa masuk ke dalam hati pasangan kita. Coba kalau misalkan wajahnya itu ditekuk aja, ya Allah. Kemarin yang kita cerita sayur asam itu ada dua, ada sayur asam Betawi, ada sayur bening lagi makan dicemberutin. Asam juga yang kayak begitu. Sayurnya sih sayur bening Bu, cuma lagi makan wajah istri asem aja gitu ya, cemberut. Rasanya jadi asem yang kayak begitu. Kalaupun ada keinginan, mungkin belum diturutin sama suaminya, sabar. Yang suami juga begitu, jangan kemudian mudah ngambek. Nabi SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan sampai memandang rendah suatu kebaikan walaupun hanya sekedar memperlihatkan senyum kepada orang lain. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, mohon maaf agak keluar dari tema ini. Tapi saya sempat bercerita dengan seseorang, di mana Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, orang tersebut mengatakan begini. Memang mati syahid itu adalah pilihan. Sekali lagi, memang mati syahid itu pilihan. Tapi kata beliau, ada ciri yang hampir sama di antara para syuhada. Yang pertama itu adalah mereka yang ketika hidupnya itu memang seringnya tersenyum. Jadi sekali lagi bahwa mati syahid itu adalah pilihan.
Ketika peristiwa di Mesir, di Masjid Rob'ah Al-Adawiyah, terkadang ada orang yang sudah di masjid sekian hari, kemudian gak lama kemudian istrinya ngebawain makanan, wah terjadi peristiwa Rabu berdarah saat itu. Istrinya tewas. Kan itu pilihan. Suaminya di situ udah berhari-hari, istrinya baru datang tapi kemudian menjadi korban dalam peristiwa itu. Jadi kembali bahwa mati syahid itu pilihan, tapi hampir rata-rata punya kemiripan yang sama. Yang pertama adalah mereka rata-rata orang yang selalu tersenyum pada saat hidupnya. Yang kedua adalah rata-rata para syuhada itu adalah orang yang akrab dengan Al-Quran. Rata-rata. Makanya kita dapetin mereka lagi ngebaca Al-Quran. Atau mereka sedang baca terjemahannya. Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa mari kita jaga penampilan kita di hadap pasangan dengan memperlihatkan raut wajah yang berseri. Ada sebuah penelitian tapi memang bukan orang kita. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati, beliau mengamati tentang bagaimanakah dalam suatu pesta ada seorang wanita turun dari mobil bagus, menggunakan gaun yang juga begitu bagusnya, tapi ternyata pada saat pesta itu nggak banyak orang yang ngedekatin orang itu. Ternyata setelah beliau amati, oh wajahnya itu kurang senyum. Lah orang malas ngedeketin, takut kesemprot. Ngapain nyari gara-gara? Kalau wajahnya ditekuk, cakep, bajunya cakep, mobilnya cakep, tapi kalau wajahnya kurang senyum, di tempat-tempat keramaian orang gak ada yang mau deketin. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati, apalagi kalau memang udah satu rumah, ya Allah. Perlihatkanlah wajah yang tersenyum kepada pasangan. Apalagi saya ingin mengatakan, kalau senyumnya itu dari hati, akan kelihatan. Kalau senyum yang dibuat-buat sih, mas, diam lagi. Senyum yang dibuat-buat tuh kerasa. Kerasa. Pernah nggak Jadi coba lihat di cermin bagaimana senyum yang ikhlas dengan senyum yang dipaksa. Senyum yang dipaksa tuh kalau lagi kesel, atau orang udah kecapean, salaman Idul Fitri tuh, nggak benar yang begitu. Mestinya tulus. Gitu. Coba deh. Kadang mohon maaf bukan di sini ya. Kadang ada sebagian pejabat yang salamannya juga tangannya nggak mau digenggemin gini. Kayaknya udah malas bener, capek dilihat lagi masih panjang bener. Padahal tuh ngegugurin dosa. Mestinya kan setahun sekali ketemu sama rakyat, setahun sekali ketemu sama umatnya. Tapi ada yang tangannya cuma digini doang gitu ya. Di sini sih katanya nggak ada, di sono nggak ada satu di sini katanya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati, yang ketiga dalam menjaga penampilan adalah perhatikan kebersihan badan. Jangan sampai kemudian tercium aroma yang tidak baik. Kalau saya hanya sering mengatakan, jangan merusak wajah surga. Sering kita dengan semangatnya di depan dari rumah kita ditulisin, baiti jannati, rumahku surgaku. Masuk ke kamar bawa pesing, masa surga bawa pesing nih. Jangan ngejelekin wajah surga. Surga mah gak ada bau pesing gitu. Jadi di luar, di kamar, rumahku, surgaku gitu. Waduh, ini bohong gitu. Ya balik ke sini. Jangan memperburuk wajah surga. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati. Suatu hari seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya. Dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah aku berpisah dari suamiku? Nabi kemudian melihat mereka dan oleh Nabi sang suaminya dibawa ke dalam. Ketika disampai di dalam diminta untuk mandi. Diminta untuk merapihkan jenggotnya. Setelah itu dibawa lagi keluar dan ditanya kepada istrinya, apakah engkau masih ingin berpisah dari suamimu? Dengan menunduk wanita ini mengatakan, enggak ya Rasulullah. Ya pantesan kalau mukanya kayak begitu. Gitu. Wajahnya security, hatinya Hello Kitty. Gitu kan. Kagak demen begini. Dirapihin. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati, menjaga penampilan. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati, hal yang kedua, memang agak unik, tapi saya coba menyampaikan, menghindari kebosanan.
Ustadz, apa iya dalam rumah tangga ada faktor kebosanan? Saya mengatakan bahwa sebenarnya sesuatu itu berasal dari pikiran. Kalau pikiran kita itu mengatakan, oh saya nggak pernah bosan, sebagaimana kita makan nasi, sebagaimana kita menghirup udara, itu kan kita nggak pernah bosan. Cuma terkadang ada pikiran-pikiran kotor, ada setan mengganggu pikiran kita, tapi seolah-olah kemudian menjadi bahwa, oh kayaknya kita bosan nih di rumah. Itu sebenarnya berawal dari pikiran. Cuma yang jadi masalah adalah, kalau sampai sudah ngerasa bosan, maka seringnya akan terjadi kepada pikiran negatif. Kadang dalam sapaan, ya, dalam ngobrol dengan teman kantor, dalam ngobrol dengan teman Facebookan, itu kadang melebihi dari batas wajar hanya karena ngerasa bosan. Bosan berbicara dengan istri, bosan berbicara dengan suami, bosan dengan keadaan rumah tangga. Jadi kembali bahwa kalau sudah rasanya bosan, hati-hati. Biasanya pikiran-pikiran negatif itu akan muncul. Makanya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya mengatakan hati yang bergembira ini adalah obatnya. Hati yang tenang ini adalah obatnya. Kalau kita ingin masuk ke dalam rumah, ketika kita buka rumah tersebut, yang keluar kalajengking, yang keluar ular, kira-kira apa? Oh ternyata rumah itu kosong. Betul? Kalau bahasa salah seorang ustadz, ceret itu hanya akan mengeluarkan air yang di dalamnya. Artinya, kalau ada orang tutur katanya nggak bagus, kalau ada orang yang kemudian suka merayu wanita yang bukan istrinya, dalamnya berarti kosong. Lagi nggak ada imannya. Karena ceret hanya mengeluarkan air apa yang ada di dalamnya. Karena ketika kita membuka rumah dan keluar binatang-binatang yang tidak sepantasnya ada dalam rumah, berarti rumah itu kosong. Ketika seorang laki-laki atau perempuan kemudian mengeluarkan kata-kata mesra, rayuan, dan lain sebagainya kepada yang bukan halal, berarti ininya kosong. Imannya lagi nggak ada. Makanya kata Nabi SAW, wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang itu berzina pada saat dia berzina, melainkan pada saat itu berzina. Artinya sesuatu itu terjadi dia melakukan zina, berarti saat itu imannya lagi rapuh. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bagaimana untuk mengatasi bosan? Yang pertama, buat kejutan romantis. Hindari yang membuat bosan di rumah. Gimana nggak bosan ya Allah ya. Rumahnya sekarang kalau di Indonesia dulu RSS, rumah sangat sederhana. Sekarang RS 13 Pak, rumah sangat-sangat sederhana, samping-sampingnya seng di sisi sawah. Jadi RS berapa biji. Coba penampilan yang baik ya. Wajahnya yang berseri, jangan sampai kemudian adanya bau badan. Saya selalu ada pengajian dengan seorang bunda di rumah beliau. Beliau punya sekolah tentang kepribadian muslimah. Itu sampai beliau mengajarkan, mohon maaf, kalau mandi itu harus betul-betul kering, mengelap badan, terutama bagi perempuan. Apalagi mohon maaf kalau banyak lekuk-lekuk tubuhnya, artinya gemuk ya saya. Jangan sampai kemudian tersisa dan membuat aroma yang tidak baik. Itu akan menjadi gangguan. Jadi suami itu nggak bisa bedain nih, wangi di dapur apa di kamar sih ini begini. Gitu. Kok bawangnya sama gitu ya. Kalau bawang goreng masih mending, kalau bawang mentah yang bingung. Yang kedua, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, hindari keadaan rumah yang acak-acakan. Syukran. Hindari keadaan rumah yang tidak rapi. Atau Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita siapkan makanan kesukaan suami. Dia sukanya apa? Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, insya Allah kita akan lanjutkan setelah sholat maghrib. Kembali yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, terkadang kondisi rumah tangga tidak berjalan mulus dikarenakan hal-hal kecil yang semakin menumpuk. Di antaranya mungkin karena penampilan kita, di antaranya mungkin karena kurang wanginya kita, di antaranya juga hal-hal yang lain yang disebutkan kemarin, komunikasi dan lain sebagainya.
Sebelum ini semuanya menumpuk, mari selesaikan perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit, sehingga kemudian kita mendapatkan rumah tangga ataupun rumah yang kita idamkan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita cukupkan dan kita sholat maghrib. Setelah itu kita akan sambung ya kajian tentang fikih keluarga ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله